Untuk jamaah YouTube ini adalah waktu jam pertama ini adalah Allah tidak gaib, yaitu halaman 8. Halaman 8 kita bersama cabang 11 Kota Baru Ndriyorejo Gresik. Untuk halaman 8 ini kalimatnya ada di bawah. Al-Hikam halaman 204 menjelaskan. Hikamnya itu warna coklat loh Pak. Insya Allah jenengan ya juga punya wong hikam biasa kok. Halaman 204 hikamnya menjelaskan, bunyinya wa khufiya anil ibsari li'admi nurihi. Artinya, dan samarnya pandangan manusia kepada Allah itu dikarenakan saking besarnya zatnya Allah. Manusia tidak kelihatan kepada zat Allah itu saking jelasnya. Itu dan juga saking besarnya dan juga saking luasnya, sehingga banyak orang tidak kelihatan, tidak tahu kepada Tuhannya, yaitu Tuhan yang asli. Karena ada dua Tuhan, Tuhan yang asli dan Tuhan yang palsu. Yang asli ya ini Zatullah, kalau yang palsu Allah. Itu berarti samarnya pandangan manusia kepada Allah itu dikarenakan saking besarnya zatnya Allah. Nah, besar kan nggak bisa tertutup Pak, nggak bisa dihalangi. Itu adalah saking besarnya alasan pertama. Adapun apabila dijabarkan lagi saking dekatnya, lagi-lagi saking jelasnya, kemudian saking luasnya. Itu kalau saya jabarkan untuk lebih luas lagi. Penjelasan halaman 9. Penjelasannya halaman 9. Menurut hadis di atas, hadis itu adalah sabda Nabi atau perkataan Nabi. Hadis itu terkenalnya ya Nabi Muhammad. Kita anggap aja kita bahas Nabi Muhammad, karena zaman akhir umat sampai hari kiamat besok ya cuma Nabi yang terakhir, warasatul anbiya wal mursalin. Warasatul apa? Warisan anbiya, para nabi, wal mursalin, para rasul. Berarti Nabi Muhammad itu warisan dari nabi juga dari rasul. Tapi derajatnya Nabi Muhammad bukan nabi, adalah rasul. Adapun kita sehari-hari mengatakan nabi kita Muhammad, nggak apa-apa. Tapi Nabi Muhammad bukan nabi, tapi adalah rasul. Kalau rasul pasti nabi. Kalau nabi belum tentu rasul. Makanya ngaji hakikat, ngaji tauhid itu pasti ada syariat. Kalau syariat belum tentu ada hakikat. Yang enak yang ngaji tauhid. Buktinya saya ngajarkan tauhid, orang bertanya tentang syariat terjawab semuanya. Kalau aplikasinya mengambil pada aplikasi hakikat tauhid, maka syariatnya sempurna. Kalau syariat mengambil aplikasi dari syariat, syariatnya nggak sempurna. Makanya ini Indonesia saya bela nih, bagaimana banyak orang beriman. Caranya ya harus ngaji tauhid, negaranya supaya aman. Oke, ini umat Islam seluruhnya harusnya rukun, karena kita diadu domba oleh bangsa lain atau organisasi lain. Jangan-jangan Indonesia besok terhapus dari peta karena kekurang kekompakannya orang beragama.
Jangan-jangan khawatir saya besok bukan Indonesia lagi, tapi Indochina. Ini yang saya khawatirkan. Makanya yang ditakuti oleh orang umum adalah agama Islam. Muhammadiyah, LDI, Lemkari, Darul Hadis, NU, supaya rukun jadi satu. Akhirnya saya bina dan saya ngaji seperti ini milik orang banyak tersebut. Ya saya ini Pak, milik orang banyak karena LDI juga anak buah saya, Lemkari juga iya. Orang ngaji sekian itu macam-macam golongan itu Pak. Apalagi YouTube, nggak mungkin nadiin semuanya, nggak mungkin. Kemudian Lemkari anak buah saya, NU, Darul Hadis anak buah saya semuanya. Makanya ngaji yang paling simpel dan membentuk kerukunan adalah ngaji tauhid yang saya sampaikan ini. Kalau belum ada saya berdiri pada YouTube dulu, maka agama nafsi-nafsi sekarang saya jadikan satu. Pemersatu bangsa, pemersatu umat yang ngaji tauhid ini. Tapi teruskan ngaji ini, nggak ada kerugian. Malah siapa yang kedahuluan meninggal dunia dan tidak tahu Allah malah rugi malah. Mumpung kita masih diberi fadl loman oleh Allah, yaitu ilmu. Menurut kaji di atas bahwa manusia tidak bisa melihat zat Allah itu disebabkan saking jelasnya zatnya Allah loh Pak, saking jelasnya. Ini penjabaran ini. Kalau tadi kan saking besarnya. Kalau yang penjelasan ya penjabaran memang. Yaitu saking jelasnya zatnya Allah. Sehingga kejelasan ini zatnya Allah itu kan nggak bisa diapa-apakan. Umpama ada debu atau sekitarnya lah, itu nggak bisa nempel pada zat Allah, itu nggak bisa nempel. Dan warna-warni apa saja tidak akan merusak kepada zat Allah. Oleh karena itu Allah sifatnya adalah nomor 3, yaitu bako. Makanya kalau jenengan nyembah, sembahyang bersama-sama dengan yang dilanggar seperti ini jamaah, itu yang kita lihat itu yang tidak berubah. Jadi ini kalau orang yang sudah marifat, ayo dilihat itu yang tidak berubah. Walau kita itu di belakang punggungnya teman, tapi kita itu tidak melihat kepada punggung karena punggung itu berubah-berubah. Ya kita lihat kepada yang nggak berubah. Tuhan kita itu tidak berubah. Misalnya tadi kan hujan, tapi zatnya Allah nggak basah. Nggak basah. Orang bicara seperti ini ya jarang berani Pak. Kalau saya Allah bisa dilihat dengan mata kepala, saya berani. Kalau guru saya nggak berani. Saya juga nggak tahu kenapa seperti itu. Apalagi ngaji seperti ini sampai kualan waktu. Untung di sini setengah bulan saya masih rutin kan, nggak pernah libur. Malah jenengan yang liburkan. Enggak. Masa paedes nyunatno kucing, prei. Enggak. Masa saya pernah libur kan, nggak pernah nggih Pak Yanto? Nggak pernah. Malah di sini barangkali saya. Enggak. Untuk jamaah YouTube saya didik dari sini. Saya bertanggung jawab terhadap jenengan semuanya. Orang-orang yang belum mengenal pelajaran tauhid tidak apa-apa. Memang ngaji tauhid ngajinya orang yang belum kenal. Ini ngajinya orang jelek. Bagaimana jelek bisa menjadi baik. Kalau ngajinya orang baik, siapa sih nggak iso? Ngajinya orang jelek Pak. Asalnya syirik, ayo ngaji supaya menjadi tauhid. Asalnya buta, ayo ngaji supaya melihat kepada zat Allah. Yang asalnya percaya kalau orang berjumpa dengan Allah itu mati dulu, sekarang nggak usah mati formal, mati tapi non formal, lalu berjumpa. Allah bisa dijumpai di mana-mana karena zatnya Allah itu besar. Kalau jenengan dijumpai sulit, dijumpai mek kene tok, kok omah gak ono sampean. Oleh napa? Sampean kecil kan? Tandanya kecil itu kalau ada tepinya, jenengan kan ada tepinya toh. Nah, itu kecil. Masih ono tepine kecil sampean. Masih gemuk ya kadang-kadang kecil.
Karena Allah itu nggak gemuk, nggak kurus. Ya apa sih? Ya bapak junekno ae. Banyak orang menginginkan memang Pak agar dapatnya kalau ngaji tauhid dimaksimalkan untuk bahasa Indonesia katanya. Ya saya kasih bahasa Indonesia semampu sesuai dengan kebutuhan orang bicara. Tadi ini kondisional loh nggak harus 75%. Ya mungkin lebih atau berkurang. Oh namanya naksiri. Naksiri itu perkiraan. Ya manusia itu masih kira-kira. Tapi yang pasti adalah Allah. Oleh karena itu siapa yang mengikuti ngaji tauhid ini calon punya Tuhan. Tuhannya bukan Allah loh Tuhannya adalah yang punya nama Allah. Yaitu yang namanya zat. Itu yang asli. Kalau yang Allah toh nggak ada zatnya, itu berarti palsu. Ibarat orang hanya bajunya saja. Yang memakai baju tadi tidak ada. Ya nggak benar. Yang benar itu ya ada bajunya, ada orangnya. Masuk ngaji rene kelambine tok. Tapi semoga nggak ada ya. Seperti itu. Disebabkan itu bahwa manusia tidak bisa melihat zat Allah itu disebabkan saking jelasnya zatnya Allah. Sampai manusia tidak tahu dikarenakan juga saking tidak pernahnya ngaji ilmu tauhid. Makanya orang tidak tahu Allah itu gara-gara cuma satu, tidak mau ngaji tauhid. Walau kita terangkan seperti ini, kalau orang itu hatinya sudah tertutup, sudah tertutup. Innalladzina kafaru sawaun alaihim a'antartahum am lam tundirhum la yu'minun. Orang itu kalau sudah tertutup hatinya, diberitahu kepada siapapun tidak akan masuk. Saya ngaji di YouTube, saya ngaji di manual seperti ini. Ini orang menyikapi itu benar semua, tapi walaupun benar tetap nggak mau membenarkan. Sudah dinas dalam Al-Quran, orang yang seperti itu sama. Kita beri dakwah ya tetap, nggak kita beri dakwah ya tetap. Itu kadung tercantum di dalam Al-Quran. Makanya mumpung kita belum kena adab, belum kena laknat seperti itu. Misalnya menjadi orang yang nggak percaya ya selamanya nggak percaya. Walau keterangan benar tetap nggak percaya, Mbak. Walau yang berbicara bukan saya, ulama lain. Walaupun lain tidak benar seperti saya, tapi orang yang hatinya memang buntu, hatinya memang atos, hatinya memang nggak nerima kebenaran, ya nggak mau ngaji. Walau dikasih umur jutaan tahun misalnya, nggak akan mau. Itu aneh tapi nyata. Agama Islam dialoki bendina sembahyang jungkar-jungkir, ngaji tauhid tok lho gak. Lupa paling Mbak, kalau tolabul ilmi faridhatun. Lali paling dolek ilmu ku hukume fardu. Ngomongnya dakwahe fardu, tapi awake dhewe gak nglakoni fardu. Iku padha ambek lampu lilin, iso nerangi wong tapi awake hancur. Ya kok orang-orang beragama dakwahe ku. Mulang-mulang ku agama, tapi awake dhewe gak ero sing duwe agama. Kira-kira Kecamatan Riau banyak apa enggak? Ya banyak. Kecamatan Kriyan sak gudang, tak bajek. Apa maneh bareng kerajaan kalau nggene ngaji tauhid iku nggone wong gak seneng tauhid. Tapi saya berani Pak mendirikan. Ya buktinya cabang 1. Bisa juga pusat. Itu pokoknya saya adalah lampu Pak. Jangan kehilangan saya, kehilangan lampu jangan. Apalagi anak keluarga belum makrifat, sudah besok mau ngaji kemana? Nggak semudah itu, jangan cari ngaji tauhid. Mumpung saya masih ada seperti ini, Allah kan yang nandur, yang nanam seperti ini. Ya Allah, kalau saya enggak, qana'atum bil maujud, harus menerima menjadi wujudnya Allah, atau menerima diwujudkan oleh Allah. Didadekno wong kaya ngene diterima ae. Rendeng udan sampean terima ae. Kate mongkong nanti ben. Ketika puanase kaya ngono, kepe kaya ngono, ya sampean terima.
Lah ya apa carane cegah ongkop? Ya tuku kipas. Ngene lah apa ibu. Iya. Gitu aja kok repot. Enggak tahu Tuhan ya tanya, fas'alu ala dzikri in kuntum la ta'lamun. Kalau tidak tahu tanyalah kepada ahlinya, jangan tanya kepada yang bukan ahlinya. Orang Islam ini enggak ahli. Yang ahli itu orang bertauhid. Kalau orang Islam namanya muslimin, kalau tauhid namanya muwahhidin. Yang bisa menjadi obornya hati itu yang muwahhidin. Makanya jenengan besok kalau nggak punya kelompok muwahhidin, nggak akan bisa masuk surga jenengan. Nggak akan bisa masuk surga. Muwahhidin itu ranking 1. Ibarat grafik tertinggi. Muwahhidin kan musyrikin lawannya. Nah, muwahhidin itu musyrikin lawannya. Oleh karena itu kalau orang pertama yang dilihat oleh Allah musyrik apa tidak, itu kalau lainnya nanti koreksi kedua. Tapi yang satu adalah muwahhidin. Jangan aduh gak kelompok pada orang yang bertauhid, kesulitan jangan masuk surga. Wong Al-Qur'an menjelaskan bahwa orang masuk surga itu harus berkelompok-kelompok. Punya wadah. Nah, wadah muwahhidin, mukhlisin, muksinin, mukminin, muslimin. 5 yang besar-besar toh. Ini yang saya ucapkan ini belum lagi pang-pangan atau rentetan di dalamnya. Belum, itu masih global itu. Nah, berikutnya, kalau orang selain Islam tidak tahu Allah, itu benar. Seperti orang Yahudi nggak tahu Allah, saya benarkan. Orang Buddha nggak tahu Allah, saya benarkan. Orang Kristen nggak tahu Allah, saya benarkan. Karena dia tidak mau bertuhan kepada Allah. Nah, kalau kita bertuhan kepada Allah, terus kita nggak tahu kepada Tuhannya, ya masih lumayan orang Kristen. Orang Kristen sudah jumpa kepada Tuhannya, orang Hindu juga jumpa kepada Tuhannya, orang Buddha juga sudah berjumpa, tinggal orang Islam yang belum jumpa. Ketinggalan zaman betul Pak, parah pokoknya. Jadi wong Islam yang mono yang mene, gak harus yang duwe agama. Kira-kira agama ini ada yang punya apa enggak? Ada kan? Nah, harus tahu kepada yang punya. Ibarat langgar ini kan ada pengurusnya. Ya tetap setidak-tidaknya supaya kita aman ya harus saya izin pengurus. Buktinya saya kesini ya biasa karena sudah diundang oleh pengurus. Nah, kita masuk surga juga biasa besok. Kalau Allah sudah kenal jenengan. Kalau Allah sudah kenal jenengan, tapi jenengan nggak kenal Allah. Sehingga jenengan seumpama tidak ngaji tauhid, tiap hari itu jumpa dengan Allah, Pak. Tiap hari. Gak usah. Aku kok gak petuk. Lah itu hatinya yang belum ada tauhid, yang menyebabkan belum jumpa. Makanya orang Kristen itu benar gak tahu Allah itu benar. Lah masa orang Islam gak tahu Allah? Bedanya apa dengan orang lain? Nah, itu namanya kita itu Islam tapi Kristen modern. Orde baru. Nah, orang Kristen formal itu lah orde lama. Ini jelas semuanya, Pak. Sebab mereka tahu dia itu tidak mau bertuhan kepada Allah. Gak tahu bertuhan kepada Allah, gak mau. Akhirnya tidak tahu kepada Allah. Benar, saya membenarkan. Saya benarkan juga. Seperti halnya orang Hindu, orang Buddha, dan juga Kristen. Loh, 3, saya anggap aja lebih global. 3 golongan itu sudah jumpa dengan Tuhannya. Walaupun Tuhannya itu ya seperti syariat seperti itu, tapi kan sudah jumpa. Nah, tinggal kita mosok pangerane dhewe gak ero. Harusnya tidak ada umat seperti itu, harusnya tidak ada. Lah kok ono umat kaya ngono? Ya iku jenenge umat-umaten niku. Wong agama Islam ketyamono ya mene gak ero pangerane, iku umat-umaten niku. Nabi Muhammad tahu Allah. Kalau kita tahu umat Muhammad, Nabi Muhammad tahu Allah. Nabi Muhammad juga tahu kepada yang punya agama. Kalau kita tahu berarti kita umat Muhammad juga umat Islam. Ane nangone Nabi Muhammad gak cocok. Nabi Muhammad tahu Allah, kita nggak tahu. Nabi Muhammad tahu yang punya agama, kita nggak tahu. Ya itu namanya umat-umatan.
Ya nek untu matu-matan tuh kok walang kerik. Bintang 7 nomor berapa? 16. Syariat, obat syariat. Tapi kalau orang Islam sampai tidak tahu kepada Tuhannya sendiri, lalu apa bedanya dengan orang tersebut di atas tadi? Apa bedane wong Kristen karo Allah sampai wong Islam karo Allah? Bedane apa? Ya padha. Padha Kristene padha gairu Islame. Tuh kecedhok kabeh. Ya ngene iki, wis kadung diijini ambek Allah kula muruk niki. Wong rewel gak ngarah menang. Gak ngarah menang. Nek teko Allah wong rewel gak ngarah menang. Tapi nek gak teko Allah teko awake, mesti wong rewel menang. Saiki gak ono wong rewel, rewel gak orane kula sikat kabeh. Nggih, ilmu tauhid iku ibaratnya kok tentara iku propos iki. Makane para ulama nek kepethuk adik guru tauhid ngene nggih. Minder mereka tersebut. Wong iki agil sirat lho sing Jakarta ya. Iku padha ambek kula iku. Saumpama Siti Jenar masih hidup pada zaman sekarang, dia berani membenarkan. Berani membenarkan. Saya juga seperti itu. Saya berani membenarkan. Buktinya Allah bisa dilihat mata kepala. Itu kan sama dengan Siti Jenar itu. Ya sama. Tapi nggak ada keraguan sama sekali bicara seperti itu. Malah orang-orang malah geleng-geleng kepala. Wah ngaji koyok ngene yo apa gitu. Ya silahkan aja cari kesalahannya. Lalu apa bedanya dengan orang tersebut di atas tadi? Itu sudah keterlaluan, melampaui batas visi dan misinya Islam. Kitab Nasoikul Ibad juz 1 halaman 455 menjelaskan yang berbunyi wala tatibul jannata illa biru'yatika. Artinya adalah dan tidak punya dan tidak juga baik apa yang dinamakan surga. Loh, surga enggak baik. Apain kita mengharapkan surga? Surga itu jelek. Pengumuman bahwa surga nilainya adalah jelek. Oleh karena itu orang yang sudah makrifat gak ada tergila-gila ingin surga. Karena surga kalah pangkat dengan yang punya surga. Surga itu jelek. Ini kalau dilihat dari muka sapa, kalau dilihat dari muamalah yo apik, kabeh tergila-gila. CM mlebu swarga, gak ngarai iso mlebu swarga, gak karo sing duwe ngono kok. Ibarat oma gak permisi ambek sing duwe oma. Ya gak ngarai iso mlebu terpaksa ya maling paling. Ambek sampean kepin swarga gak harus sing duwe padha ambek maling surga. Oh, pesira. Iki akeh maling surga. Swarga didoleki sing duwe gak didoleki. Iki yo apa iki? Padha ambek wong nang pabrik kerja ngwethu sampe keringetan peras keringat banting tulang, tapi gak kenal sing bayari. Sopo sing reken? Ya, masuk akal kabeh ngaji sing kula sampaikan, masuk akal semua ngaji yang saya sampaikan. Buktinya saya aman-aman saja, Pak. Aman-aman saja, enggak apa-apa. Itu adalah dan tidak juga baik apa yang dinamakan surga. Tetapi yang lebih baik itu adalah apabila kamu sudah melihat atau ru'yat kepada zat Allah. Jadi yang lebih baik itu kita melihat Allah. Melihat yang punya surga. Bukan surganya yang baik, enggak. Di dunia yang teratas itu Allah. Ngapain surga teratas? Sudah kena semua. Penjelasan dunia dan isinya, ya langit, bumi dan isinya, juga surga sekalipun itu semua masih jelek. Wah, elek. Yang baik itu adalah apabila manusia itu hatinya sudah berhasil melihat kepada zat Allah. Itu yang baik, Pak.
Jadi kalau hati kita sudah melihat kepada zat Allah gara-gara ngaji tauhid, kemudian ujian makrifat, kemudian berjumpa atau melihat, maka di situ itu yang lebih baik ranking 1 itu. Makanya kalau kita sembahyang, sah dan tidaknya itu cuma 1. Lah kamu itu melihat yang disembah apa enggak? Cuma 1 toh, enggak usah rumit. Saya tahu kepada yang disembah, jenengan baik. Saya belum tahu, berarti jelek. Ya cuma 1 toh. Sah dan tidaknya ibadah itu cuma tahu yang disembah apa tidak, sudah enggak rumit. Adapun rokok harganya miliaran misalnya, rokoknya sopo iki? Sarung regane ratusan juta misalnya. Oh, karena artinya kabeh. Mendingan pakai elek titik tapi suci. Ojo lali suci klambine, suci awake, suci lesane, suci pandangane, suci kupinge, suci perasa, suci peraba, suci hati lho. Makanya ana waliman paling suci dibakas iku ya tempatnya sembahyang ambek iku kelambi, ambek wudu. Paling-paling itu sucinya hati gak dibakas blas. Karena hatinya kotor, orangnya baik tapi hatinya kotor. Malah gak kotor ya apa wong melek jaba merem jero. Yang baik itu adalah manusia apabila manusia itu hatinya sudah berhasil melihat kepada zat Allah. Nah, dengan dalil tersebut di atas memang benar bahwa Allah bisa dilihat. Kok seandainya tidak bisa dilihat, maka tidak ada pelajaran tauhid. Berikut argumentasi seperti ini adalah untuk menghilangkan keraguan manusia terhadap Allah. Lah, untuk menghilangkan ya bertauhid supaya enggak ragu. Misalnya kalau kita ragu ya, saya tadi sembahyang mendapat 3 rakaat apa 4. Lah supaya enggak ragu, jangan milih 3. Aku mau dapat 3 apa 2 supaya enggak ragu, jangan milih 2. Itu kalau syariat. Nah, kalau ragu kepada Allah, tanyanya jangan ke ulama, karena ulama enggak tahu Allah, ilmunya banyak, ceramahnya pinter, tapi hatinya buruk. Tapi nek hukama ceramahnya pinter, ilmunya akeh, hatinya benter. Yang penting itu hatinya. Jangan-jangan lampunya listrik benter, tapi hatinya peteng. Nah saiki ya benter listrik, tapi hatinya peteng. Nah wong biyen mboten, Pak. Biyen niku listrike surem, tapi hatine padhang. Nah saiki ku apa? Listrike padhang, hatine peteng. Nek gak peteng ya apa ngoncene kesengsem urusan duniawi, nurut kebiare donya. Ya ikut tok ngomong sak ngomong ya goro kae. Syariat ku nek ngomong goro. Buktine sampeyan gelek digoroi kenapane? Sampeyan nek disemayani sik padha Allah gua akhirat. Iku lho gak ono dalile, gak ada dalilnya. Goro tok syariat iku. Tapi nek gak digandengi ambek tauhid lho nggih. Kalau digandeng dengan tauhid, oh bener, iqrarum bil lisan tasdiqum bil qalbi. Lesannya ngucap tapi hatinya tasdik. Tasdik itu bahasa apa sih? Bahasa Arab, artinya membenarkan. Jadi kalau kita melihat Allah, ngomong Allah, hatinya harus tasdik, mengarah kepada zat Allah yang kalau kita sembahyang tadi saya katakan jangan melihat yang seperti itu, melihat yang bakok, yang tidak berubah, yang gak obah. Itu yang dilihat waktu sembahyang. Tolong yang sudah makrifat dibenahi lagi, jangan-jangan selendro. Ya nggak apa-apa, selendro kan nggak seberapa, tapi kan sudah tahu yang saya sembah itu ini. Adapun terganggu nggak apa-apa. Emang urip gondonya itu gangguan tok jene. Masih banyak gangguan, walaupun kita makrifat tetap masih terganggu, Pak. Masih terganggu. Ya, buktinya kita sembahyang kadang-kadang selendro. Bayangnya ngene KBD. Atine oh langganan ngono apane. Mbone masih ki atine kondi, Mas. Berarti jawab dewe ae memalukan. Enggak.
Bapak dikuati sak mene. Pilihannya Allah itu gak tapi akeh. Pilihan Allah itu gak seberapa banyak. Orang bertauhid dibanding dengan orang syirik sudah 1 banding berapa gitu Pak. Wis gak imbang belas. Contohnya kalau kita pilihan lurah, orangnya sekian ribu dibanding orang makrifat berapa yang di KBD, walah gak imbang belas. Surga besok seperti itu, gak seimbang dengan neraka yang padatnya seperti itu. Ya kita berusaha bagaimana menjadi orang baik. Mengaji tauhid ngajinya orang jelek, orang dadu ngaji tauhid boleh, orang adu PT ngaji tauhid boleh. Orang domino ngaji tauhid boleh, ngajinya orang jelek. Tapi kalau nanti durasinya dikurangi bener, adu PT dikurangi 2 jam, dikurangi 1,5 jam, sampai ngaji tauhid boleh nggak apa-apa. Saya yang tanggung jawab. Buktinya banyak orang masuk ke saya karena mereka saya lindungi. Kamu masih dadu? Iya Ustaz, nggak apa-apa teruskan. Tapi ngaji tauhid loh ya. Ya suruh ngaji Pak. Makanya jamaah tauhid juga jumlahnya banyak. Saya lindungi mereka. Enggak saya cemoohkan, enggak saya caci maki, enggak. Saya lindungi. Makanya saya ini adalah pelindung untuk mempersatukan umat. Nah, kalau kita belajar pada ulama ya dilokno rek Mang. Enggak ngarep kon warga adu PT ngono lah. Kalau saya enggak. Bisa Mas. Saya ini bisa jadi orang baik Pak, jadi orang yang ahli surga, bisa. Tapi sekarang kan masih mengadu ayam, iya. Terus kan, tapi durasinya dikurangi ya. Tapi ngaji tauhid atas nama muridnya Gus Umar, nggak apa-apa. Kalau kamu adu ayam, domino dadu, katakanlah saya muridnya Gus Umar gitu. Wani Pak, ya, kono-kono tambah dilokno dia. Kalau saya enggak, makanya jamaah enggak malah habis, malah banyak gara-gara orang seperti itu gabung ke sini. Ini ngajinya orang yang jelek supaya menjadi baik. Anak ngajeni wong apik sapa juga iso. Ngancani wong apik, ngancani wong elek. Wong elek cek dadi apik, sapa sing binane gak sampean karo kula? Nah, orang jelek kita bina. Tinggal dikit. Argumentasi seperti ini adalah untuk menghilangkan keraguan manusia terhadap Allah dan orang ingin masuk surga itu syaratnya ya harus tahu kepada yang punya surga dahulu, harus makrifat dulu. Itu sebagai tanda permisinya manusia kepada Allah, dan orang permisi itu ya harus tahu kepada yang dipermisi. Demikian untuk jamaah semuanya. Berakhir pada halaman 10. Adapun nanti panjenengan tanya jawab, waktunya adalah yang terakhir. Ini saya isi pada 1/2 jam aja untuk Allah tidak gaib. Dan nanti tauhidnya 1 jam lebih. 1 jam lebih nanti. Demikian yang dapat saya sampaikan. Harapan kita semoga ada guna dan manfaat, dan juga ada barokahnya ilmu yang saya sampaikan. Allahumma amin ya rabbal alamin.